A day in my life akan menjalani roll test IELTS computer delivery test today. Bagaimana keseruannya dan seperti apa pengalaman pertama kali ngambil IELTS, ikutin terus videonya sampai akhir. Jadi sekarang masih pukul 6, sedangkan kita harus ke tempat tesnya itu at least pukul 8. So, let's get prepare. Seperti biasa itu penting banget untuk pakai untuk pakai sunscreen dan lain sebagainya. So, karena sunscreennya kita pakai yang merek Emina karena ini yang paling murah. Karena baiknya itu pakai sunscreen 15 menit sebelum keluar. Nah, ini kan sudah. Terus jangan lupa pakai sedikit My Baby supaya tidak terlalu berminyak. Pagi ini cerah banget, jadi bisa sambut dengan matahari dan mudah-mudahan secerah dan seberkah ini juga perjalanan pagi hari ini. Bismillah. So we just arrived at Sudirman Park dan kita mau langsung ke tempatnya karena tempatnya itu ada di depan, guys. Ketika teman-teman masuk, langsung saja ke sana. So we use this way instead. Alright. Dan itu dia gedungnya. Ada this one or this one. Menggunakan paper. Dari soalnya, jawabannya, lembar jawabannya juga menggunakan paper. Adapun di computer delivery test, itu skemanya itu hampir sama dengan TOEFL IBT, yang mana teman-teman mengerjakan listening, reading, writing itu di computer. Jadi interface komputernya itu untuk di listening ya, di listening akan ada soal tampilan soal, kemudian teman-teman juga harus langsung menyediakan di situ, menulis di situ jawabannya.
soalnya sama seperti soal IELTS pada umumnya, hanya tersedia 40 soal, dan section 1, section 2, section 3, section 4 itu semuanya teman-teman mengerjakan di komputer, dan tidak ada penambahan waktu sebagaimana yang ada di paper based test. Teman-teman 30 menit mengerjakan soal, dan ada waktu diberikan 10 menit untuk memindahkan soal dari soal ke answer sheet. Nah, di computer delivery test unfortunately teman-teman tidak diberikan pilihan itu, hanya ada 2 menit untuk mengecek kembali jawaban yang telah ditulis. Jadi tidak ada 10 menit untuk mengerjakan. Itu perbedaan pertama di listening dan di listening computer delivery test dengan listening paper based test IELTS. Untuk di personally experience saya mengerjakan listening itu agak gagok di pertama, karena you don't have enough time to lihat beberapa possible answer. Namun menariknya karena kita menggunakan earphone sendiri, jadi distraction dari luar itu agak bisa diminimalisir. Dan menariknya lagi karena menggunakan earphone sendiri, so kita bisa mengadjust volumenya itu berdasarkan apa yang kita inginkan. Kalau saya kemarin kebetulan langsung mengadjust volumenya ke tingkat yang paling maksimal sehingga bisa terdengar suara yang lebih jelas. Itu di listening part. Dan saya tidak meng-catalog semua jawaban. Mungkin kalau di paper based test kita sangat disarankan untuk meng-catalog jawabannya, menulisnya dengan huruf uppercase. Tapi untuk di personally saya tidak capsule, so I don't know how hal-hal seperti itu seberapa pengaruhnya. Kemudian move to section kedua, kita mengerjakan reading. Nah, di IELTS itu sendiri based on pengalaman saya kemarin, di setiap sectionnya itu selalu diberikan instruksi. Jadi ketika kami pindah antara section 1 ke section reading, kita diberikan instruksi lagi untuk memasuki reading, bahwa kita harus login, kemudian waktu-waktunya. So it's much helpful banget kemarin, karena kadang kita kan terlalu fokus dengan waktu, dengan soal, sehingga kita lupa hal teknis. Di interface di readingnya itu menarik karena ya basically sama dengan IBT sih. Jawabannya di sebelah kanan, soalnya ada di sebelah kiri. Dan teman-teman hanya scroll up, scroll down aja untuk di readingnya. Misalkan nanti move ke section 2, passage 2 gitu, teman-teman tinggal scroll aja ataupun tinggal next aja. Dan enaknya lagi di readingnya ini adalah teman-teman nggak harus nulis jawabannya. Misalkan di summary completion, teman-teman bisa hanya dengan Ctrl C. Misalkan kata yang ingin di copy itu tinggal Ctrl C dan langsung copy, langsung paste ke lembar jawaban dengan mengenakan Ctrl F atau Ctrl V gitu. So hal-hal seperti itu sangat membantu, terutama dalam hal manajemen waktu. Namun kalau di paper based, teman-teman ya harus nulis. Tapi kalau di computer delivery test, teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur seperti copy paste, undo, rindo itu tersedia dan available untuk teman-teman lakukan. So itu yang menurut saya sangat helpful. Dan menariknya lagi karena computer delivery test ada waktunya di screen. So teman-teman tidak harus melihat waktu, tidak harus melihat jam dan anything related itu, karena again di computer delivery test waktunya sudah ada di screen dan teman-teman bisa memanage waktu dengan baik terkait itu. Dan untuk di writing ini juga salah satu hal menarik, karena di writing you don't have to spend untuk menghitung jumlah kata, tidak, karena di computer delivery test untuk di writing task 1 mereka sudah menyediakan waktu pertama. Yang kedua ada word counts, itu di sudut ini interface ya, ini pertanyaan dan ini jawaban. Nah, di sudut sini sudah ada word countnya. Jadi so it's much easier untuk kita mengetahui apakah writing task 1 kita sudah 150 kata atau belum. Begitu juga dengan writing task 2-nya. Dan again, di writing kita kan biasa menulis backspace, menulis, menghapus. Di computer delivery test fitur itu sangat bermanfaat, karena ketika teman-teman ingin memindahkan atau bahkan sudah menulis nih panjang banget, sudah mengetik panjang banget,
ternyata ketika dibaca ulang ada hal yang nggak nyambung. So fitur copy paste Ctrl C Ctrl V itu juga sangat berguna di sini. Jadi Ctrl V Ctrl X saja, kemudian Ctrl V saja. So teman-teman tidak harus menulis dari awal. Kalau di paper base mungkin teman-teman benar-benar harus strict, dan kalau memang teman-teman nggak merasa cohesion dan coherennya itu pas di paper based test, teman-teman nggak bisa mengubah itu. Tapi kalau di computer based test merasa ini paragraf ini cocokkah untuk mendukung main idea yang ini. So you have those kind of thing untuk merestructure tulisannya. So that's a little bit overview. Dan di computer delivery test juga hasilnya itu keluar dalam waktu 3 sampai dengan 5 hari. So you don't need to spend the whole weeks untuk mengetahuinya. So within 3-5 days teman-teman akan langsung tahu jawabannya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Dan unfortunately untuk di paper based test teman-teman harus menunggu 2 minggu hari kerja atau 10 hari ya, let's say 5 hari. So total 2 minggu untuk menunggu jawaban yang ataupun menunggu hasil tesnya seperti apa. Dan that's my overview tentang computer delivery test IELTS. So untuk teman-teman yang ingin mengambil tes IELTS, make sure bahwa you have enough time to relax, to embrace yourself. Dan my advice untuk kalian semua adalah, let's say 1 hari atau 2 hari sebelum mengambil tes, make sure kondisi kalian benar-benar prima, fit, dan makan makanan bergizi, dan jangan lupa untuk istirahatkan. Jangan sampai H-1 masih belajar, H-1 masih membuka catatan-catatan sebelumnya untuk membantu. That totally didn't work at all gitu. Lebih baik I strongly suggest 1 hari atau 2 hari sebelum tes istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan di pagi hari jangan lupa sarapan dan perbanyak minum air putih. Untuk di speaking, one more time, untuk di speaking sama dengan either paper based dengan computer delivery test, teman-teman akan face dengan native, dan teman-teman akan langsung berbicara. Dan I personally don't suggest untuk ngambil di IELTS, karena di IELTS itu speakingnya si examiner, mungkin pengalaman saya sih yang kurang beruntung. Pengalaman kemarin si examinernya kurang welcome, dan dia terlalu cepat. Kita belum selesai nge-develop pertanyaan kita, nge-expand pertanyaan jawaban kita, dia sudah masuk untuk bertanya hal-hal lain. So a little bit disappointed dengan computer delivery test, terutama di bagian speaking. Ya mungkin karena di IELTS, I don't know. But yeah, that's my overview, and wish me luck karena hasilnya akan ada di 2 hari setelah hari ini. So hari ini Minggu, hari ini Sabtu, dan pengumumannya ataupun hasilnya akan keluar di hari Senin. Nanti akan saya buat video juga terkait dengan reaksi melihat nilai IELTS pertama. So thank you for watching, and don't forget to subscribe and to support my channel, and I see you when I see you. Bye bye.